Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Titik kulminasi dalam kehidupan kita adalah di usia 40 tahun. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa meningkatkan kebugaran, menurunkan berat badan, mengubah karir, atau mengubah diri kita setelah melewati usia 40 tahun. Tetapi bahwa itu menjadi sulit, tingkat pencapaian yang lebih lambat, itu adalah kenyataan. Tubuh kita sudah tidak muda lagi, sudah sulit untuk menghadapi tantangan yang berat, tekanan yang bertubi-tubi. Ada hal yang lebih banyak untuk dipertaruhkan saat mengubah hubungan dan karir dibandingkan saat kita memulai. Dan lebih banyak usaha dan perhatian yang diperlukan untuk mendapatkan kebugaran dan atau menurunkan berat badan. Kebiasaan hebat memungkinkan kesuksesan yang lebih besar. Jadi inilah 5 kebiasaan terbaik untuk pesepeda berusia di atas 40 tahun. Makan lebih banyak nabati, lebih sedikit hewani. Ada sejumlah alasan mengapa masuk akal untuk mengubah pola makan kita untuk mengkonsumsi lebih banyak nabati dan lebih sedikit hewani. Makan lebih banyak nabati akan meningkatkan asupan serat yang dapat mengurangi risiko terkena kanker usus besar, menormalkan gerakan usus, dan menurunkan beberapa risiko penyakit kardiovaskular. Pergeseran ini juga cenderung mengarah pada diet dengan kepadatan nutrisi yang lebih besar dan kepadatan kalori yang lebih rendah. Tidak ada bukti yang signifikan orang yang lebih banyak mengkonsumsi nabati tidak bisa mendapatkan cukup protein atau zat besi untuk kebutuhan latihan, bersaing, dan pemulihan. Tetapi perlu digarisbawahi di sini, ini bukan tentang berpantang daging secara keseluruhan, tetapi tentang mengurangi daging dan meningkatkan unsur nabati. Makan lebih banyak protein, lebih sedikit karbohidrat olahan. Seiring dengan pergeseran untuk makan lebih banyak nabati dan lebih sedikit hewani, pesepeda di atas 40 tahun harus cukup meningkatkan asupan protein dan membuat upaya sadar untuk mengurangi asupan sumber karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan atau refined carb adalah karbohidrat yang telah melewati serangkaian proses pengolahan sehingga kehilangan kandungan serat, vitamin, dan mineralnya. Kita tidak harus mengurangi karbohidrat atau menghindari nasi atau sumber karbohidrat tinggi lainnya. Tetapi penting untuk mengetahui bahwa sumber energi karbohidrat yang sangat terkonsentrasi berpotensi kita mengalami kelebihan kalori. Sumber karbohidrat terkonsentrasi sangat bagus untuk tujuan nutrisi olahraga sebelum, selama, dan pasca latihan. Tetapi menguranginya membantu kita untuk menjaga keseimbangan asupan kalori secara keseluruhan. Ketika kita menggabungkan saran untuk mengkonsumsi lebih banyak nabati dan lebih sedikit hewani dengan saran untuk mengkonsumsi lebih sedikit sumber karbohidrat terkonsentrasi, maka secara alami kita akan mendapatkan rekomendasi untuk makan lebih banyak buah dan sayuran. Asupan protein dan lemak memang penting bagi pertumbuhan kita, terutama di masa pemulihan. Tetapi bagi pesepeda di atas 40 tahun, mengkonsumsi 1,5 hingga 1,7 gram protein per kilogram berat badan per hari dan bahkan berpotensi hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari akan membantu memastikan kita mendapatkan cukup protein untuk mendukung massa otot, kesehatan, kekebalan, dan kebutuhan pemulihan kita. Catatan, untuk pesepeda yang berusia di atas 60 tahun, mengkonsumsi protein sekitar 2 gram per kilogram berat badan per hari menjadi semakin penting untuk menjaga massa otot dan mencegah sarkopenia. Sarkopenia adalah kelainan otot yang ditandai dengan berkurangnya kekuatan dan massa otot
serta penurunan performa fisik. Yang terbaik adalah menyebarkan asupan protein ini sepanjang hari dibandingkan mengkonsumsi suplemen pasca latihan. Selain itu, protein sebelum tidur dapat membantu mempertahankan sintesis protein otot sepanjang malam. Tingkatkan latihan kekuatan. Massa otot penting untuk menjaga kekuatan serta kinerja daya tahan. Tetapi mempertahankan massa otot menjadi lebih sulit seiring bertambahnya usia. Latihan kekuatan juga membantu menjaga kepadatan tulang yang sangat penting bagi pesepeda atau orang-orang yang tidak banyak bergerak ketika di usia di bawah 40 tahun. Kesehatan sendi adalah alasan ketiga untuk menambah atau meningkatkan latihan kekuatan. Ada pepatah lama terkait kesehatan sendi. Gerak adalah lotion. Menggabungkan berbagai gerakan latihan kekuatan membantu menjaga persendian kita tetap bergerak dalam berbagai gerakan dan menerapkan tekanan pada sudut baru yang membantu menjaga kekuatan jaringan ikat atau tendon dan ligamen. Berolahraga lebih konsisten, kurang spesifik. Ketika di masa muda, apalagi saat terlibat dalam sebuah perlombaan, kita akan lebih banyak berfokus pada peningkatan kinerja dengan aktivitas yang sangat spesifik. Tetapi bagi pesepeda yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, aktivitas yang konsisten jauh lebih bagus dibandingkan aktivitas yang sangat spesifik. Dengan kata lain, spesialisasi kita bentuk di saat usia muda, 40 tahun ke bawah. Dan ketika mencapai usia 40 tahun ke atas, kita hanya fokus pada spesialisasi yang sudah terbentuk. Bila dulunya kita fokus sebagai pesepeda sprinter, maka di usia 40 tahun ke atas tetap pada jalur sprinter. Hindari untuk menjadi seorang yang jago di tanjakan. Fokuskan latihan kita untuk meningkatkan kekuatan, bukan menambah keahlian yang lain. Intinya adalah kita lebih fokus untuk meningkatkan pilihan kita, sehingga kita dapat bersepeda secara konsisten. Tidak peduli aktivitas atau peralatan apa yang tersedia. Pastikan kita selalu bisa melakukan sesuatu. Jangan terlalu khawatir tentang apa sebenarnya sesuatu itu. Kurangi stres, tingkatkan kegembiraan. Stres menguras energi dan kemampuan kita untuk melakukan hal yang terbaik. Kehidupan kita, apalagi bagi pesepeda di perkotaan, akan lebih banyak menerima tekanan kehidupan dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Walaupun kita tahu manusia adalah makhluk yang berakal, yang mampu memikul beban yang berat, tetapi tidak ada salahnya untuk mengurangi tekanan yang kita dapatkan, sehingga memungkinkan kita memikul beban yang jauh lebih sedikit. Singkirkan stres yang tidak perlu, sehingga kita dapat fokus pada stres yang penting untuk meraih tujuan hidup kita. Prioritaskan tidur, tidak hanya dengan berpotensi tidur lebih awal, tetapi juga dengan mengoptimalkan lingkungan tidur. Identifikasi penyebab tekanan yang mengganggu, seperti kekacauan atau kesibukan, dan singkirkan. Jika kita memiliki dana yang cukup, pilah pekerjaan kita yang bisa dilakukan oleh outsourcing, dan kita berkonsentrasi menangani hal-hal yang lebih esensial. Misalnya seperti membersihkan halaman, memotong rumput, membersihkan karpet, dan lain-lain, serahkan kepada ahlinya. Di sisi lain, jika tugas-tugas itu adalah penghilang stres untuk kita, seperti mencuci sepeda, memperbaiki sepeda, yang merupakan aktivitas yang menyenangkan kita, maka teruslah melakukannya. Intinya, berhentilah melakukan segalanya, hanya karena kita bisa melakukan segalanya. Apakah kita berusia 40-an atau 70-an, hari-hari terbesar dan pencapaian terbesar kita masih ada di depan. Memiliki keyakinan bahwa kita masih bisa berkembang adalah pikiran yang sehat dan akan membuat kita menjadi orang yang lebih maju. Keyakinan itu perlu kita dukung dengan apa yang kita lakukan sekarang, agar kita mampu dan siap meraih peluang di masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.